Saat sisi paslon bertanya, paslon menjawab. Paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menanyakan masalah Gen Z yang mengalami stres karena kehilangan pekerjaan atau di PHK ke paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Berikut cuplikannya. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, saya dapat curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, di hitungan bulan-bulan terakhir lah kira-kira begitu. Nah untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK, bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK. Saya kira sesederhana itu aja. Terima kasih. Kang Emil yang saya hormati, pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama, bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian kalau saya menjadi gubernur Jakarta, maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam, nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para Gen Z ini, saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Car Free Day, ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z. Dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Ya jawabannya luar biasa. Kalau dari pasangan Ridho kami menambahi secara teknis. Kalau mereka kena PHK, pasangan Ridho akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan. Sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD. Ya. Itulah negara hadir kepada adik-adik Gen Z di rumah jika Anda kena PHK. Kedua, setuju work from anywhere. Bedanya insya Allah pasangan Ridho akan memperbanyak coworking yang sewanya gratis buat Gen Z di Jakarta. Termasuk minum kopinya, karena Gen Z ini konsumsi kopinya besar sekali dan mahal. Nanti kita kasih gratis kopinya. Yang berikutnya adalah mari fokus ke kekuatan ekonomi baru yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9 to 5. Ya, bisa di mana saja, kapan saja. Itu dari pasangan Ridho. Oke, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilakan Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno atau Sidul menanggapi pernyataan Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Waktu Anda 1 menit. Secara prinsip, bagi Gen Z, mereka harus dilatih untuk berkreasi. Maka kami lebih menawarkan cara-cara untuk mereka berkembang dengan apa yang dimiliki oleh mereka. Karena saya meyakini para Gen Z ini tidak perlu semata-mata diberi gratis kopi. Tetapi juga yang lebih penting adalah bagaimana talenta-talenta mereka disupport oleh negara. Dan negara hadir untuk itu. Saya tidak membayangkan dari hal-hal kecil. Ekonomi kreatif di tingkat Gen Z ini luar biasa. Bahkan saya membayangkan kalau para Gen Z ini dilebatkan untuk panggung-panggung di Karang Taruna. Mereka jadi I.O. masing-masing di kelurahannya. Itu akan menjadi sesuatu income atau pendapatan baru bagi para Gen Z dimanapun para Gen Z itu berada.
Terima kasih. Matur nuwun. Waktunya masih ada? Matur nuwun, matur nuwun. Oke, baik. Ya, lalu seperti apa kondisi terbaru di arena debat Pilkada Jakarta yang baru saja selesai? Kita telah terhubung dengan reporter TV One Siana Damayana di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat malam Siana, silakan informasinya. Ya, selamat malam pemirsa. Memang debat pertama dari Pilkada Jakarta yang mempertemukan ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur ini telah selesai, di mana memang agenda debat pertama ini dilaksanakan atau dimulai pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir tadi di jam 22.00 atau jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan terlihat situasi terkini di J-Expo Kemayoran tempat saya mengabarkan pemirsa, memang sudah tidak ada lagi masa pendukung maupun tim pemenangan dari setiap pasangan calon. Di mana tadi di tempat saya berdiri ini merupakan tempat di mana simpatisan ini terus meneriakan yel-yel yang bergemuruh untuk terus menyemangati para paslon yang mereka dukung. Dan jika kita recap atau kita merangkum agenda debat pertama yang tadi telah dilakukan, tadi memang sudah disediakan sebanyak 6 segmen yang meliputi dari pemberian visi misi serta juga ada tanya jawab antar pasangan calon dan diakhiri dengan closing statement. Tadi pada closing statement ada beberapa poin menarik, khususnya ini dari seluruh pasangan calon. Dari pasangan calon yang pertama yaitu RK Suswono, ia menyampaikan bahwa ia akan terus mempertahankan program-program yang ia rasa baik dari gubernur-gubernur yang sebelumnya. Ia juga sempat memberikan nama-nama seperti Gubernur Ali Sadikin, lalu juga ada Joko Widodo, Ahok, dan juga bahkan ia menyebutkan Anies Baswedan, yang dimana jika program-program dari gubernur yang terdahulu ini dirasa baik atau bermanfaat, maka RK Suswono akan tetap mempertahankan program tersebut. Selain itu pun RK Suswono tadi sempat mengangkat pencanangan dari penanaman 3 juta pohon di Jakarta jika pasangan calon nomor 1 ini terpilih, meskipun memang belum ada detail pastinya akan seperti apakah mekanisme atau sistem dari penanaman 3 juta pohon yang tadi sempat diberikan. Dan juga tadi sempat ada penganalogian dari Ridwan Kamil dan juga Suswono, di mana mereka menganalogikan bahwa Jakarta ini seperti lukisan, di mana RK Suswono sebagai calon pemimpin serta juga masyarakat harus ikut serta menggambar dan juga mewarnai bagaimana lukisan Jakarta ini akan dibawa ke depannya. Dan dari pasangan calon nomor urut 2 yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana tadi juga sempat menyampaikan bahwa ia akan mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Dan juga tidak kalah dari pasangan nomor urut 3 yang menyampaikan beberapa visi misi menarik dan program kerja yang juga tidak kalah baik. Demikian, kembali ke studio.